Shalom GBI Campbelltown, Pak Rusdi. Akhirnya saya datang melunasi hutang saya. Semoga tidak ada interest, Pak Rusdi. Shalom GBI Campbelltown. Dari tempat ini aku sampaikan shalom, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Salam juga dari suami saya Pak Bernard yang saat ini sedang melayani di Perth. Ya, saudara, satu anugerah kalau saya bisa berdiri di tempat ini. The last time I stood here, it was about my testimony. Setelah saya mengalami satu challenge in my health. Tapi saya katakan hari ini saudara, seluruh tes yang sudah dilakukan terakhir di bulan September, I'm all clear. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai worship with understanding. Kenapa worship ya? Karena sejak dulu sebelum kami datang ke Australia, Tuhan sudah memberikan satu visi untuk kami adalah merestorasi pujian penyembahan di bangsa-bangsa. Itu saudara ya. Jadi itu kerinduan kami. Karena sejak waktu pertama kami bertobat ya, kami lahir baru, kami terima Tuhan. Kami dimuridkan di dalam satu persekutuan di mana core-nya adalah pujian, penyembahan dan doa. Gitu ya. Jadi DNA kami kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi ada Pak Rusdi katakan, ada Bu Keti di sini, ada satu lagi siapa Pak? Bu Shirley di sini, puji Tuhan, haleluya. Dan saudara, siapa yang diberkati oleh pujian kita hari ini? Oh, haleluya. Saya mengucap syukur saudara, karena jarang sekali hari-hari ini seorang worship leader yang dia bisa ikuti flow-nya saudara. Biasanya dia akan lihat-lihat jam, dia akan lirik-lirik, waduh kelihatannya jemaatnya nggak ngikutin karena itu dia cepet-cepet aja. Tapi tadi saya lihat ya saudari kita di sini, she just worship God. Ya, she just worship God. She just continue to worship God. Ya, dan itu saudara, pujian kita tidak dibatasi oleh situasi. Kalau sebelah kiri dan kananmu tidak menyembah, itu urusan mereka. Tapi engkau berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Amin saudara, amin. Ya, worship with understanding. Kenapa kita harus punya understanding yang benar? Karena ABU. Action, belief, and understanding. Ya, kalau saudara punya understanding yang benar, maka engkau akan punya belief, the right belief, and the right belief will lead you to the right action. Ya, jadi dalam setiap hal yang kita lakukan, kita harus punya understanding yang benar. Dari mana understandingnya? Bukan dari kata orang, tapi dari firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah, saudara, kata worship pertama kali itu di dalam Alkitab adanya di dalam Kejadian 22 ayat 5. Di sana kalau saudara tahu ya, itu ceritanya adalah pada saat Abraham mempersembahkan Ishak ya. Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham berkata kepada bujangnya, "Tinggallah engkau di sini karena aku dan anak ini akan pergi untuk sembahyang," kalau di terjemahan baru. Tapi kalau di dalam King James Version dikatakan aku akan worship. I will go with this lad and worship. Ya, worship God. Nah, di sini kita lihat saudara bahwa kata worship di sini bukan tentang nyanyian, pujian atau penyembahan ya, bukan tentang lagu cepat, lagu lambat ya. It doesn't say anything about music. Ya. Tetapi ini berbicara mengenai ketaatan. Ya, saudara katakan bersama saya, ketaatan. Ini berbicara mengenai pengenalan. Ya, pengenalan siapa yang kita sembah. Kalau Abraham pada saat itu tidak tahu siapa yang dia sembah, tidak mungkin dia melakukan itu, saudara. Amin. Ya, ini berbicara mengenai Ishak, anaknya yang ditunggu-tunggu selama puluhan tahun. Ya, ada di sini yang menunggu punya anak sampai 50 tahun, ada 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, ada. Ya, ini seorang anak yang dinanti-nantikan, saudara. Tapi kemudian Tuhan berkata, "Ayo persembahkan anakmu." Ya, luar biasa. Kalau Abraham tidak tahu siapa yang dia sembah, dia tidak akan melakukannya. Dan ini juga berbicara mengenai pengakuan bahwa yang disembah itu lebih besar dari kita. Abraham berkata, dia tahu bahwa Tuhannya sanggup untuk membangkitkan bahkan orang mati. Jadi dia pikir pada saat diminta anaknya pun nggak apa-apa, kasih aja. Toh nanti bisa dibangkitkan lagi. Ya, jadi itu saudara. Dan worship juga berbicara mengenai kasih. Ya. Karena kalau Abraham tidak mengasihi Tuhannya, dia tidak mungkin melakukannya. Ya, but when you love someone, you always want to please them, right? Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara selalu ingin menyenangkan mereka. Ya, apapun yang diminta ya, Pak Rusdi ya, Bu Yoki minta tas baru gitu ya, minta jam tangan baru. Pak Rusdi, karena Pak Rusdi sangat mencintai dan mengasihi istrinya, pasti diusahakan, gitu. Ya. Kemudian worship juga berbicara mengenai trust, mengenai kepercayaan. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita tidak percaya siapa Tuhan kita tidak bisa menyembah Dia. Amin, saudara. Amin. Saudara,
di slide ini ada satu di slide terakhir, saya nggak tahu multimedia mungkin bisa klik atau enggak, yaitu itu ada video yang kita harus connect ke YouTube. Kira-kira bisa? Di slide terakhir. Mudah-mudahan bisa. Saya mau saudara saksikan ini. Itu speakernya kayaknya masih mute. Jadi di video ini nanti saudara akan saksikan, ini the universe ya. Kita akan lihat bagaimana semesta itu ya kalau dibandingkan dengan ukuran kita sebagai manusia. Oh, luar biasa saudara. Dan firman Tuhan berkata, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Haleluya saudara, somebody shout haleluya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Langit yang sebegitu besar saudara, the universe dan segala isinya itu adalah tahtanya Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya Tuhan kita itu. Ya, nah saudara saya harap saudara bisa punya persepsi yang baru. Ya, Allah yang kita sembah yang tadi kita nyanyi-nyanyi 1, 2, 3 saya nggak hafal itu lagu. Itu Allah yang seperti itu saudara. Bukan cuma sekedar Allah, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang hanya ada di dalam Alkitab. Tapi dia Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja, Allah yang masih terus bekerja sampai sekarang untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Amin saudara. Ya, jadi apapun permasalahanmu itu terlalu kecil saudara. Terlalu kecil. Tidak pantas untuk disandingkan, untuk dibandingkan dengan Tuhanmu. Ya, amin saudara. Mazmur 8 ayat 4.
Mazmur 8 ayat 4 berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara lihat tadi ya, betapa itu bulan, bintang, ya, dan jutaan bintang, miliaran bintang, dan galaksi-galaksi yang ada. Bukan cuma satu galaksi ternyata saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat berikutnya. Saya teruskan ya saudara ya. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Saya teruskan. Jadi dikatakan apakah anak manusia? Jadi siapa kita ini? Kadang-kadang kita itu kalau kena masalah sedikit kita itu komplain sama Tuhan. Kita bukan tandingannya saudara. Kita bukan tandingannya. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan kalau engkau masih ada tunjukkan dirimu. Wah, no, tidak saudara ya. Tidak seperti itu. Tidak ada tandingannya. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Ya, saya lanjutkan saudara. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama, thank you, seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara bayangkan, we're gonna take a moment, ya, we're gonna take some time, we're gonna just do it slowly supaya saudara bisa comprehend ini. Allah semesta yang menciptakan langit dan bumi, dia adalah awal dan akhir, the alpha and omega, the beginning and the end. Ya. Dia mengatakan bahwa kita ini precious, kita ini mulia, kita ini berharga di mata dia. Saudara kadang kebayang gak seorang raja gitu bisa melihat sampah dan dia bilang kamu ini berharga banget gitu. Padahal dia tuh biasanya dikelilingi oleh batu permata, berlian, mutiara yang mahal-mahal. Tapi pada saat dia jalan-jalan kemudian dia ngelihat ada satu kerikil, lucu banget, kamu berharga dan mulia. Terus dikantongin saudara, terus dibawa kemanapun dia pergi. Dia bawa kemanapun dia pergi. Dia bahkan dia tunjukkan, Pak Rusdi udah pernah lihat belum? Ini berharga banget nih, bagus banget. Bu Flora udah pernah lihat belum? Dia tunjukkan dengan bangga, dia tunjukkan. Itu kita saudara, itu kita. Ya, kita bukan siapa-siapa tapi Tuhan menganggap kita layak. Ya, dia menganggap kita layak, dia mengingatnya, He is mindful to us. Dan bahkan dikatakan kalau di dalam terjemahan Inggris dikatakan that you are mindful to us. Sehingga engkau visit us, that He visit us. Ya, dia mendatangi kita. Dia mendatangi kita, berarti ada relationship. Ya, pada saat saudara visit ke rumah orang itu karena saudara ada relationship. Ya, jadi itulah Tuhan kita, saudara. Itulah Tuhan kita. Nah, sekarang kita berbicara mengenai praise and worship kita. Saudara berpikir, kenapa sih sebetulnya pada saat di awal ibadah kita selalu perlu praise and worship? Perlu gak sebetulnya? Perlu gak? Kenapa? Kenapa, Bu Flora? Memuliakan Tuhan, yes, betul sekali. Ya, karena kita mau memuliakan Tuhan, karena kita datang ke sini membawa persembahan. Keluaran 23 ayat 15 berkata, barang siapa menghadap hadiratku firman Tuhan, janganlah dengan tangan hampa. Ya, Tuhan pada saat itu berbicara mengenai hari-hari raya dan perayaan. Dia katakan kepada bangsa Israel, kalau kamu datang kepadaku jangan dengan tangan hampa, kamu harus membawa persembahan. Ya, pada saat itu berbicara mengenai persembahan hasil bumi. Nah, saudara di sini tidak perlu bawa persembahan hasil bumi. Karena itu akan repot sekali. Tapi saudara ke sini membawa hati yang hancur, membawa hati yang mengasihi Tuhan, membawa persembahan. Pada saat kau bernyanyi di sini, kau bernyanyi dengan sepenuh hatimu. Kau bernyanyi untuk pencipta semesta. Ya, amin saudara. Engkau bernyanyi untuk penciptamu, untuk bernyanyi untuk Tuhanmu yang telah menenun engkau sejak sebelum dunia dijadikan. Menenun engkau bahkan di dalam kandungan ibumu. Saudara, jadi PW pada saat di gereja itu bukanlah sekedar time buffer supaya saudara boleh datang terlambat. Maaf sekali saudara, I must say this, saya harus sampaikan. Karena banyak sekali saya jumpai orang yang berpikir praise and worship itu adalah masih nyanyi, masih PW. Ya, mereka katakan masih PW sehingga mereka boleh punya kesempatan untuk ngobrol sana, ngobrol sini, ya, untuk lakukan A, lakukan B. No. Tapi saya berharap sejak saat ini, hari ini saudara punya pemahaman yang benar mengenai siapa yang saudara sembah. Kalau hari ini tadi Bu Flora datang, Prabowo dilantik. Kalau hari ini ada datang seorang pejabat yang sangat luar biasa gitu ya saudara. Premier kita datang di tempat ini. Apakah saudara akan datang terlambat?
Apakah saudara datang asal-asalan? Apakah saudara datang dengan baju yang biasa-biasa saja? Ya, saudara pasti akan datang, you will try to be as early as you can. Ya, pasti saudara akan datang pagi-pagi banget gitu, karena saudara mau duduk di depan. Saudara mau berikan yang terbaik, saudara mau menunjukkan rasa hormatmu, rasa pengagunganmu, kekagumanmu untuk orang itu. Benar saudara? Nah again, sekali lagi yang kita sembah di tempat ini adalah Allah yang tadi. Yang semesta itu hanyalah tahtanya. Dan bumi ini saudara hanyalah tumpuan kakinya. Amin saudara. Ya, jadi saudara datang ke sini, saudara sudah siap. Ibadah kita mulai jam 4. Berarti jam 4 pada saat ini kok jadi ngajarin ya Pak Rusdi. Sorry ya saudara ya. Oh iya betul, jadi saya guru. Jadi pada saat saudara datang ke sini, mohon maaf sekali lagi saya harus sampaikan karena itu kerinduan hati saya dan saya merasa Tuhan memberikan pesan itu untuk saya ya. Jadi satu message yang special yang that I will carry wherever I am gitu. Jadi invite me with all your risk. Gini gitu saudara. Jadi saudara di sini, saudara datang untuk menyembah Tuhan. Saudara jam 4, saudara hati saudara sudah siap. Jadi worship leader tidak perlu lagi berusaha memanaskan suasana dengan ayo saudara tepuk tangan kiri, dia udah keringetan, saudara masih diam-diam aja gitu misalnya. Ya, jadi again, kalau kiri kananmu tidak menyembah, depan belakangmu tidak menyembah, itu urusan mereka. Tapi engkau yang sudah mengerti, engkau yang mengerti bahwa engkau ditebus, amin. Engkau yang mengerti bahwa engkau sudah dipilih, amin. Engkau harus menyembah, ya. Jadi itu kita bawa persembahan kita dan bukan sebagai warming up saudara. Nah saudara saya ini melayani worship leader. Setiap kali saya bilang, ayo mari saudara bangkit berdiri, ya, kita mulai dalam doa. Kemudian saya akan memimpin dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengenalan kami akan Engkau, untuk Yesus, untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk keluarga kami, untuk dan seterusnya dan seterusnya. Sampai satu hari Tuhan ingatkan kepada saya, hey wait a second. Ada satu yang kamu miss. Oh apa itu Tuhan? Ditunjukkan kepada saya Efesus 1 ayat 4-6 saudara. Dikatakan di Efesus 1 ayat 4-6 bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Katakan bersama saya, memilih kita. Memilih kita. Katakan sekarang, saya dipilih, saya dipilih, saya dipilih. Katakan kanan kirimu, saya dipilih. Nah saudara, kenapa saya mau saudara lakukan itu? Supaya itu saudara ingat ya, jangan nanti saudara pas pulang ya saudara harus renungkan, saya dipilih. Nah Tuhan ingatkan kalau bukan Tuhan yang memilih engkau, engkau tidak akan memilih dia. Yohanes berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah saudara bayangkan pencipta semesta sekali lagi, yang langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Dia memilih kita. Do you think you can choose him? Do you think you can choose him? With what? With what? Dengan apa? Apa yang bisa saudara banggakan? Oh saya milih engkau Tuhan. This is not voting, this is not election. Ya, kalau sekarang election semua akan mempromosikan dirinya, ya mereka ada tim kampanye sendiri. Tapi Tuhan tidak perlu mempromosikan dirinya sendiri. Langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya, saudara. Ya, and the same God, that God memilih kita. Jadi itu, wah sejak saat itu saya baru sadar, betul Tuhan, Engkau yang memilih saya. Ya, karena itu harus saudara, setiap hari saudara renungkan, Tuhan terima kasih Engkau sudah memilih saya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. It's just He chose us. Ya, hanya karena Dia memilih kita. Nah, dikatakan bahwa Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum ada apa-apanya. Ya, berarti itu sudah jauh sebelumnya kita ada di dalam hatinya Dia, saudara. Dia memilih kita. Saudara katakan saat ini penduduk dunia berapa? 8 miliar? Dari 8 miliar Dia pilih, katakan di sini berapa? 50, 60 orang untuk mengenal Dia. Dan bahkan bukan hanya itu, untuk memanggil Dia Abba. Think about that. Kalau itu saja sampai di sini tidak bisa membuat saudara excited, ya saudara harus renungkan lagi. Harus renungkan lagi. Nanti saudara pulang, saudara baca lagi. Jadi kita dipilih sejak semula not because of our merit. Waktu itu ada satu ibu-ibu jemaat, dia berkata kepada saya, wah dia baru habis pulang dari Kabramata. Dia bilang di Kabramata dia lihat encim-encim, itu saudara tahu Kabramata yang gak usah dibayangkan makanannya. Fokus. Ya, jadi dia melihat
encim-encim itu sujud menyembah di depan patung gitu di jalanan. Terus patungnya diajak ngomong, disembayangin. Terus ibu ini dia bilang dia tuh merasa iba gitu karena kok orang ini masih menyembah patung sementara kok saya udah bisa mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Ya itulah saudara, itulah anugerah. Ya, kalau saudara bisa percaya, kan ada ya orang-orang yang diinjili sampai berbusa-busa, bertahun-tahun, tapi mereka tetap tidak bisa menerima Yesus. Loh kok saudara cuma dicolek sedikit aja sama Tuhan, saudara udah langsung tersentuh, saudara langsung lahir baru, saudara langsung dijamah Tuhan dan saudara sekarang ada di sini bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu anugerah Tuhan. Ya, itu anugerah Tuhan. Nah saudara saya ingat, Raja Daud, saudara ingat Raja Daud? Ya, pada saat dia membawa tabut perjanjian itu pulang ke Yerusalem, ya, dia menari sekuat tenaga, dia tanggalkan itu semua jubah kerajaan, jubah kebesaran dia. Ya, so if there is anything that hinder you from worshiping God, saudara harus tanggalkan itu. Apa sekarang yang membuat saudara tidak bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenagamu, dengan sekuat jiwamu? Ya, maybe your pride. Ya, mungkin kesombongan saudara, mungkin saudara jaim gitu ya. Ya, mungkin saudara merasa you cannot sing good enough gitu, ya. Mungkin merasa saudara kurang skillful, mungkin saudara merasa lagunya nggak cocok, ya, dan sebagainya dan sebagainya. You can find 100 reasons not to worship God. Tapi sebetulnya saudara punya satu reason, yaitu bahwa engkau sudah dipilih. Ya, engkau sudah dipilih. Too late. That's too late, engkau sudah terlanjur dipilih saudara. Engkau sudah terlanjur dipilih karena itu tidak ada alasan bagimu untuk tidak menyembah Tuhan. Sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur, engkau sudah terlanjur dipilih. Nah Raja Daud itu menari sekuat tenaga dan saudara tahu setiap 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rombongan itu berhenti dan mereka menyembelih lembu. Bukan saja satu. B2, ya, mereka menyembelih lembu. Saudara bisa bayangkan itu perjalanan dari rumah Obed-Edom ya balik ke Yerusalem itu berapa panjang, berapa kilo saudara. Ya nanti saudara bisa Google sendiri. Ya kemudian saudara bisa kalkulasikan harga lembu itu berapa. Harga lembu itu sekitar 3.000 US dollar, 3.000 sampai 5.000 ya. Dan saya percaya Daud tidak akan pilih yang 3.000. Kalau ada range-nya sampai 5.000 dia pasti berikan yang terbaik. Ya. Dan saudara bisa hitung sendiri kira-kira berapa juta dolar dihabiskan pada masa itu. Did he really have to do that? Apakah dia harus melakukannya? Tidak. Tidak tertulis di imamat, tidak tertulis di kitab-kitab itu. Ya. Tapi Daud melakukannya sendiri, out of relationship. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Karena dia tahu bahwa meskipun dia seorang raja, dia tahu yang disembah adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Bahkan karena itulah lahir Mazmur dari Daud yang mengatakan, langit adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Nah saudara pikir seorang raja seperti Daud saja dia bisa berkata seperti itu. Seorang raja, he could acknowledge another king. Not only a king, not only an ordinary king, but it's the king of kings. Ya. Itu Daud saudara. Jadi kita di sini kadang kita mau melompat aja susah gitu ya. Kayaknya gimana gitu saudara. Tubuh ini, suara ini, hidup ini, nafas ini Tuhan yang kasih saudara. Ya Tuhan yang kasih. Jadi kalau engkau punya kesempatan kau bisa melompat untuk Tuhan kau melompat. Tapi bukan karena disuruh. Ya, tapi engkau melompat karena engkau merasa yes Tuhan. Engkau melompat with excitement. Engkau melompat dengan roh yang bergelora. Ya, engkau menyanyi bukan karena engkau disuruh atau engkau suka lagunya saudara. Tapi engkau menyanyi because you want to sing. Saya dulu punya kelinci saudara. Kelinci saya tuh lucu sekali, kelinci Anggora waktu saya masih di Indonesia. Dan karena kelinci itu lucu sekali itu saya suka nyanyiin. Saudara mau dengar nyanyiannya? Jangan. Suka saya nyanyiin gitu karena lucu gitu. Jadi saya suka nyanyiin gitu saudara. Ya. Jadi seperti itu saudara. Saudara menyanyi tentang Tuhan bukan karena Tuhan itu imut tapi karena saudara tuh musik itu adalah satu yang tidak bisa diungkapkan ya. It's a universal language ya. Saudara senang pasti saudara bernyanyi. Anyway. Jadi gitu saudara. Nah begitu juga dengan tua-tua di kitab Wahyu. Mereka melemparkan mahkotanya. Mereka tersungkur ya.
Mereka tersungkur di depan tahta anak domba. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan anak domba yang telah disembelih dan darahnya lunas membayar segenap suku-suku bangsa. Di hadapan anak domba itu mereka tersungkur. Saudara tahu, tersungkur itu bukan sekali saudara. Mereka coba bangkit lagi tapi mereka nggak bisa. Mereka tersungkur lagi. Mereka bangkit lagi, mereka tersungkur lagi. Itu saudara, karena yang dilihat itu terlalu mulia, terlalu besar, terlalu agung. Saudara tidak akan bisa bayangkan. Saudara jangan mengecilkan Tuhan itu dengan gambar fotonya Yesus. Itu hanya human impression, itu artist impressions. Ya, itu kan manusia yang menggambar. Jangan saudara kecilkan dengan itu. Tuhan yang kita sembah itu yang, saudara bacalah kitab Wahyu. Ya, saudara baca itu kitab Wahyu betapa itu nanti semua suku bangsa itu akan berseru-seru, mereka akan melambaikan tangannya di hadapan anak domba yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kerajaannya tidak akan berakhir. Ya, nah, saudara bisa bayangkan saudara itu ada di tengah-tengah lautan manusia itu. Saudara, ya. Saya harap beberapa dari saudara sudah mulai bisa menangkap ya. Saudara ada di sana, saudara ikut berseru, Hosana bagi anak domba, Hosana, Hosana. Gitu ya. Ya haleluya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Cuma itu saudara. So worship bukan mengenai lagu-lagu yang engkau suka. Gitu. Bukan mengenai lagu-lagu yang hanya engkau lihat, ada di YouTube di top 40. Ya, kadang-kadang worship leader kadang-kadang pressure ya, under pressure. Waduh, jemaatnya nanya, kapan nih lagu ini dinyanyiin? Kapan nih lagu ini dinyanyiin? Padahal dia sebetulnya tidak ke arah sana gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa biarlah dari tempat ini akan lahir nyanyian-nyanyian yang baru, nyanyian-nyanyian yang otentik ya. Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa aku menaruh nyanyian yang baru. Tuhan menaruh nyanyian-nyanyian yang baru di dalam mulutku. Sehingga orang-orang yang melihatnya akan menjadi takut. Ya, dan mereka datang dan memuji Tuhan. Nyanyian di mulutku untuk apa? Nyanyian di mulutku untuk memuji-muji Tuhan. Amin saudara. Nah saudara saya itu dulu ya. Dulu saya masih Katolik waktu di Indonesia. Kemudian pada saat itu ada persekutuan oikumene, kemudian saya ikut waktu di Universitas Indonesia, waktu itu saya masih kuliah di sana. Terus pemimpin pujiannya pada saat itu karena waktu itu mahasiswa-mahasiswa semua dia bilang gini, ayo dong lompat kanan, lompat kiri, tepuk tangan gitu ya. Dan saya apa yang saya lakukan? Saya cuma diam aja di sini gitu. Saya cuma diam aja dengan sikap seperti ini. Saya mikir, ini orang norak banget ya gitu. Itu yang saya pikir, aduh ampuni saya Tuhan. Saya mikir gitu saudara, kenapa? Saya pikir nyanyi aja apa enggak cukup? Ya, kenapa harus puji-puji gitu, lompat-lompat dan sebagainya gitu. Karena pada saat itu saya belum mengenal Tuhan saya. Saya belum kenal siapa yang saya sembah. Saya belum kenal siapa yang saya nyanyikan. Karena itu seperti itu saudara. Ya, hanya sekedar nyanyi, hanya sekedar nyanyi. Tapi setelah saya mengenal Tuhan saya, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Amin saudara, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ya, saya bilang sampai akhir hidup saya akan tetap menyembah Tuhan. Ya itu yang Tuhan berikan buat saya. Saya ingat saudara, waktu itu saya masih di Melbourne, mata saya tuh bengkak, hari Jumat tuh saya matanya bengkak ya. Saya pikir waduh gimana nih hari Minggu saya pelayanan ya. Hari Jumat matanya bengkak, konjungtivitis gitu ya. Terus saya pikir saya udah tergoda, saya mau telepon koordinator saya mau bilang minta cari pengganti karena ini matanya bengkak. Tapi terus kayak Tuhan ingatkan udah jangan. Terus saya berdoa, saya perkatakan dalam nama Yesus saya sembuh gitu ya. Hari Sabtu pagi saya datang latihan ke gereja, mata saya tambah bengkak. Bukannya sembuh gitu ya, malah tambah bengkak. Aduh saya pikir gimana kalau saya datang nanti orang-orang mikir waduh ini matanya bengkak nanti menular gitu ya. Jadi nggak menjadi berkat juga buat orang. Tapi di satu sisi saya bilang gini, karena lagu yang akan saya nyanyikan waktu itu adalah Bapa yang kekal Maha Kuasa. Saya bilang, Tuhan, saya ini mau nyanyi tentang Engkau, Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Masa mata seperti ini aja Engkau nggak bisa sembuhkan? Gitu. Jadi saya tetap datang saudara, hari Sabtu pagi saya tetap datang, saya pakai kacamata saya gitu ya. Terus karena biasanya saya pakai contact lens, saya datang kemudian latihan dan sebagainya udah selesai. Nggak ada yang komentar tuh puji Tuhan. Karena kalau ditanya Ci kenapa matanya bengkak saya bingung juga.
Gak ada yang komentar, ya udah masih ada waktu sekitar sekian belas jam lagi kan sebelum besok. Saya berdoa lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Saya berdoa lebih sungguh-sungguh lagi hari Minggu pagi. Tara, tambah bengkak Pak. Aduh gak bisa kemana-mana. Akhirnya tetap saya datang. Saya bilang ayo ini jadi seperti ini loh saudara. Saudara tahu panco ya. Ya gitu ya. Jadi harus siapa yang lebih bertahan. Saya tetap datang. Saya pakai kacamata saya bilang mari kita memuji Tuhan. Wow, saya semakin lagi saudara. Saya semakin lagi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah ibadah ke-1 itu bengkak completely gone. Itu bengkak completely gone. Itu gak mungkin saudara. Saudara tahu ya kalau misalnya itu udah bengkak pasti kan sedikit-sedikit gitu. Pasti ada sisa-sisanya gitu. Karena ini bengkaknya sampai ke muka-muka gitu loh saudara. Bukan cuma kayak bintitan gitu. Jadi itu completely gone. Jadi akhirnya ibadah kedua saya bersaksi bahwa saudara tahu tadi pagi sejak Jumat dan seterusnya. Dan setelah selesai ibadah itu tim musik nyamperin saya, Ci kita tuh kemarin gak lihat sama sekali loh Cici matanya bengkak. Oh haleluya, haleluya. Ya itu saudara ya karena saya tahu siapa yang saya sembah makanya saya tidak mundur. Ya, karena saya tahu siapa yang saya sembah, saya tidak menjadikan itu alasan untuk saya tidak melayani pada hari Minggu itu. Amin saudara. Ya, I hope this will speak to someone. I hope this will bless someone. Ya, amin saudara. Nah, ayo kita lanjut saudara. Nah, saya boleh undang para pemusik untuk maju ke depan. Saudara, ada saat saya ingat ya, murid-murid saya itu, kan saya ngajar stage 1, year 1 and 2. Mereka tuh lagi masih umur-umur senang-senangnya gitu ya, menyenangkan gurunya. Jadi saya bilang setelah recess itu kan di playground kan banyak bekas-bekas snack ya, bekas sampah bekas mereka makan gitu. Saya bilang ayo kamu kumpul-kumpulin itu bungkus-bungkus sampah nanti saya kamu house point gitu ya. Jadi itu dikumpulkan. Nanti saya kasih house point. Mereka itu senangnya luar biasa. Saya tunjuk 1, 2, 3. Tuh kamu ambilin sampah ya. Nanti saya kasih reward gitu ya house point. Mereka senang banget. Mereka pungut-pungutin sampah dengan sungguh-sungguh gitu. Terus teman-temannya kemudian datang. Mereka mungutin juga karena mereka mau house point juga kan. Terus anak-anak ini bilang, no, Miss didn't choose you. She chose me. She chose me. Aduh saya sampai geli gitu saudara, tapi saya terharu. Di saat itu Tuhan ingatkan saya, anak-anak itu aja disuruh mengutin sampah itu bangganya luar biasa. Apalagi engkau dipilih untuk menyembah Tuhan. Engkau dipilih untuk mengenal Tuhan. Tuhan semesta pencipta langit dan bumi. Saudara tahu dia tidak perlu engkau untuk bernyanyi untuk dia. He doesn't need us. Dia punya bala tentara sorga yang suaranya jauh lebih bagus dari kita saudara. But still he chose us. Kenapa saudara? Kenapa? Itu karena Tuhan mengasihi kita. It's just simply because he loves us. Ya saudara, hanya karena dia mengasihi kita dan dia memilih kita saudara. Ya, Dia tidak perlu kita sebetulnya. Dia bisa panggil itu malaikat untuk bernyanyi untuk dia. Siang dan malam. Karena itu juga yang akan berlaku nanti di kekalan. Dia bisa suruh pohon, suruh bahkan batu untuk memuji dia. Kalau engkau tidak memuji Tuhan, kau tidak menyembah Tuhan. Tuhan bisa pakai bahkan kursi ini untuk memuji dia. Untuk menyembah dia. But you're gonna miss the best part. You're gonna miss the best part. Kesempatan untuk menyembah, untuk berdiri di hadapan Sang Raja. Raja di atas segala raja. Dan berkata, here I am to worship you Lord. Here I am to worship you Lord.